Jagat sepak bola tanah air kembali dihebohkan dengan kabar kepergian pelatih andalan timnas Indonesia Sintayong. Setelah masa depannya mulai dipertanyakan usai gagal membawa timnas meraih kemenangan atas Australia di babak 16 besar Piala Asia, pelatih asal Korea Selatan itu membawa kabar yang cukup mengejutkan. Sintayong mengaku mendapat tawaran dari negara Asia untuk menjadi pelatih mereka. Sintayong pun mengonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal Asia Tenggara. Ia pun menyebut memang tak ingin lagi memperkuat tim Asia Tenggara jika meninggalkan timnas Indonesia. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara. Seperti yang kita tahu, Sintayong bersama timnas Indonesia baru saja mengukir sejarah di Piala Asia dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meski performanya sebagai pelatih dinilai menjanjikan, namun PSSI tidak serta-merta langsung menyodorkan kontrak baru untuk Sintayong. Kontrak Sintayong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun, PSSI belum mau memutuskannya karena Sintayong ditargetkan meloloskan timnas Indonesia usia 23 ke babak 16 besar Piala Asia. Masih ada diskusi soal pembaruan kontrak dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini, saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni. Sementara itu, beberapa negara Asia mulai dikaitkan dengan Sintayong, seperti Hong Kong yang mulai bersaing di Piala Asia. Ada juga Lebanon yang saat ini menduduki ranking 99 FIFA. Kemudian India yang baru saja mendepak pelatih mereka Igor Stimac dari Kroasia. Ada juga Oman yang baru saja memecat Branko Ivankovic setelah gagal lolos ke 16 besar Piala Asia. Dan yang paling gencar adalah timnas Cina yang babak belur di Piala Asia hingga membuat posisi pelatih Alexander Jankovic terancam. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan prinsip profesionalisme menanggapi kiprah timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Kesepakatan saya dan Sintayong kontraknya habis hingga Juni. Ada dua parameter, yaitu timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia usia 23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu. Baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di tahun 2020, Sintayong memang belum bisa memberikan gelar apapun untuk timnas Garuda. Namun, dengan proyek pengembangan pemain muda dan juga naturalisasi pemain keturunan, membuat level timnas Indonesia berlahan mulai naik. Kini, timnas Indonesia tak lagi bersaing di kawasan Asia Tenggara, namun mulai merambah ke Piala Asia. Dan lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar untuk pertama kalinya menjadi bukti proses latihan Sintayong yang mulai berjalan. Kini, kemampuan Sintayong sebagai pelatih andalan timnas Indonesia akan kembali diuji di Piala Asia usia 23. Nasibnya akan ditentukan jika timnas mampu lolos ke babak knockout atau 8 besar. Dari 26 line up timnas senior Piala Asia lalu, terdapat 11 anggota skuad usia 23 merah putih. Persaingan di Piala Asia usia 23 juga bisa dibilang lebih berat. Turnamen yang diikuti 16 negara yang dibagi dalam 4 grup itu hanya akan meloloskan peringkat pertama dan kedua setiap grup untuk langsung bertanding di babak knockout, yaitu 8 besar. Di Piala Asia usia 23, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Australia, Yordania dan tuan rumah Qatar. Tergabung di grup yang cukup berat, supporter timnas Indonesia tentu berharap timnas usia 23 mampu memberikan penampilan terbaik dan lolos ke babak 8 besar. Dengan begitu, proyek pengembangan sepak bola Indonesia di bawah arahan Sintayong akan terus berlanjut dan menjadikan sepak bola Indonesia lebih maju.